Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Alhamdulillah, ini adalah kajian yang ke-16 di kajian kitab Lubul Usul. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mani. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan sihhah atau sah. Qala al-musannifu radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansari, was-sihhatu muwafaqatu dzil wajhaini syar'ah fil asah. Was-sihhatu, dan yang dinamakan dengan sihhah atau sah, muwafaqatu dzil wajhain, adalah cocoknya pekerjaan yang mempunyai dua sisi, cocok asy-syar'ah kepada syariah, asy-syar'ah kepada syariah, fil asahhi, menurut qaul yang lebih asah. Jadi ini adalah makna perkata dari ibarah Lubul Usul, dan pemahamannya adalah was-sihhatu muwafaqatu dzil wajhaini syar'a fil asah. Yang dikatakan sahih, yang dikatakan sah adalah pekerjaan yang mempunyai dua sisi ketika sesuai dengan syariah. Apabila pekerjaan yang mempunyai dua sisi tersebut sesuai dengan syariah, cocok dengan syariah, mencocoki ketentuan-ketentuan dan ketetapan-ketetapan syariah, maka itu dikatakan sah menurut qaul yang asah. Apa maksud dari pekerjaan yang mempunyai dua sisi? Yang dimaksud dua sisi, satu sisi sesuai dengan syariah, tapi di sisi lain kadang tidak sesuai dengan syariah. Seperti sholat kadang sesuai dengan syariah, sesuai dalam ketentuan-ketentuan dalam syariah, sesuai dengan rukun-rukun yang ditetapkan oleh syariah, sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariah, maka itulah sisi yang pertama, sisi sesuai dengan syariah. Di sisi yang lain kadang tidak sesuai dengan syariah, tidak memenuhi ketentuan-ketentuan syariah, tidak memenuhi ketetapan-ketetapan berupa rukun ataupun syarat dalam syariah, maka itulah sisi yang kedua. Jadi persisnya seperti sholat, puasa, wudhu, dan ibadah yang lainnya. Jadi sholat bisa dikatakan sah, bisa dikatakan tidak sah. Wudhu bisa dikatakan sah dan juga bisa dikatakan tidak sah. Puasa pun juga seperti itu, bisa dikatakan sah, bisa dikatakan tidak sah. Nah, apabila sesuai dengan ketentuan syariah, sesuai dengan rukun-rukun yang ditetapkan oleh syariah, sesuai dengan syarat-syarat yang dijadikan syarat oleh syariah, maka itulah yang dikatakan dengan sah. Maka ketika pekerjaan yang mempunyai dua sisi tersebut sesuai dengan syariah, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya sudah lengkap semuanya, maka itu yang dikatakan dengan sah. Seperti apa contohnya? Pekerjaan tapi hanya mempunyai satu sisi. Kalau pekerjaan hanya mempunyai satu sisi saja, entah itu dalam semuanya cocok dengan syariah, tidak ada yang tidak cocok dengan syariah, atau selamanya tidak cocok dengan syariah, tidak ada yang cocok dengan syariah, semuanya tidak cocok, selamanya tidak cocok, maka tidak bisa dikatakan sah atau tidak sah. Contohnya seperti zina, waliyadzubillah. Perbuatan zina merupakan pekerjaan atau tidak? Merupakan pekerjaan. Tapi apakah dikatakan zina mempunyai dua sisi, kadang sesuai dengan syariah, kadang tidak sesuai dengan syariah? Tidak bisa dikatakan seperti itu. Selamanya namanya zina,
pasti tidak sesuai dengan syariah. Jadi tidak ada dua sisi yang ada di sini ya. Dalam zina tidak ada dua sisi sesuai dengan syariah, satu sisi yang lain tidak sesuai dengan syariah, tidak ada. Maka seperti zina tidak bisa dikatakan sah ataupun dikatakan batil, tidak ada istilah nama seperti itu. Jadi sah hanya diberikan pada pekerjaan yang mempunyai dua sisi menurut qaul yang ashah. Fil ashah, perkataan beliau fil ashahi menunjukkan bahwasanya di sana ada qaul yang lain ya. Ada qaul yang lain, ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya yang dikatakan sah adalah pekerjaan yang sudah menggugurkan qada. Pekerjaan yang sudah menggugurkan qada. Ini pendapat yang kedua. Jadi kalau ada orang melaksanakan sholat, ya sholatnya betul, sah, tapi masih ada kewajiban untuk menggantinya, untuk mengqadanya, maka pekerjaannya menurut qaul yang kedua tidak bisa dikatakan sah karena masih belum menggugurkan qada. Contohnya, ada orang misalkan sholat tanpa wudu ya. Ada orang sholat tanpa wudu. Kenapa dia sholat tanpa wudu? Karena dia menyangka dirinya punya wudu sehingga dia sholat. Nah, ketika dirinya sholat, selesai sholat, apakah dia mempunyai kewajiban untuk mengqadha, menggantinya? Iya, karena dia melaksanakan sholat tanpa wudu. Maka di sini dia mempunyai kewajiban untuk mengganti, mengqadha. Maka menurut qaul yang kedua itu tidak bisa dikatakan sah. Menurut qaul yang kedua. Menurut qaul yang pertama, sah sholatnya, tapi dia tetap mempunyai kewajiban untuk mengqadha. Jadi menurut qaul yang pertama tadi yang di sini diungkapkan dengan kata al-ashah, yang merupakan pendapat ini pendapat kuat. Jadi yang dikatakan sah menurut pendapat yang pertama adalah pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan syariah, ketetapan syariah, walaupun mempunyai kewajiban untuk mengqadha, walaupun pekerjaan tersebut tidak menggugurkan qadha, tetap dikatakan sah. Jadi orang yang melaksanakan sholat seperti itu tadi maka tetap mempunyai kewajiban untuk mengqadha. Jadi saya ulang lagi, wasihhatu muwafaqatu dzil wajhaini syar'ah. Dan ini sah ini bisa berlaku pada ibadah dan juga bisa berlaku pada muamalah. Salat bisa dikatakan sah, bisa dikatakan tidak sah. Pun juga dalam transaksi, akad nikah, akad jual beli bisa dikatakan sah, bisa dikatakan tidak sah. Nah, seperti itu. Dan ketika kita memahami bahwasanya sah itu muwafaqatu dzil wajhaini syar'ah, apabila pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan ketetapan syariah itu dikatakan sah, maka menurut qaul yang pertama itu dikatakan sah walaupun ada kewajiban untuk mengqadha. Menurut qaul yang kedua, selama tidak menggugurkan qadha, selama masih mempunyai kewajiban untuk mengganti ibadah yang telah dilaksanakan tadi, walaupun sesuai dengan ketentuan dan ketetapan syariah, tetap itu tidak dikatakan sah. Jadi ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, dan insya Allah kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya di perkataan musannif wa bi sihhatil ibadati ijza'uha. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.